Nah, persoalan masalah air tadi sudah digarisbawahi ditekankan sama Bapak. Ada yang boleh kemudian Anda pakai satukan tergantung kapasitas air yang ada. Bahkan di tempat-tempat tertentu, bahkan kalau misalnya ada dulu itu disuruh bawa air aqua 1 botol, biasanya itu dicukup-cukupkan. Kalau ada berkarya bahkan itu dilatih atau itu. Jadi boleh 1 kali, boleh kemudian 3 kali, boleh juga 2 kali. Tapi yang rata-rata amalkan orang itu yang rajin-rajin seperti ini. Nah, tapi kalau mungkin kan silakan. Persoalan kembali di masalah niat, boleh kemudian Anda hafalkan niatan, tapi bagi yang belum mampu, tapi usahakan bagi Anda yang masih muda, usahakan dimampu-mampukan. Nah, tapi kalau memang tidak mampu, keterbatasan ingatan, kemampuan tak, boleh kemudian dalam memakai lafaz sendiri. Catatan tadi seperti dalam sholat. Nah, saya niat dulu untuk membersihkan diri dari silakan. Terus ada yang juga kemudian kita lupa doa di awal, kita lupa doa di akhir. Beberapa ulama mengatakan cukup dengan bismillah, cukup dengan alhamdulillah. Itu yang paling simpel lah, tapi jangan dulu di generasi Anda dipakai itu. Nah, pakai baca dulu yang pakai. Tidak mau betul di barangkali ini ingatan baru kemudian pakai bismillah dengan alhamdulillah. Oke. Ada mau ditanyakan? Atau biarkan main ini mencari orang yang datang sendiri? Saya sambil sudah tahu kombinasi pakai swasta adalah dari satu sumber yang cuma begitu nanti lihat perbedaannya, kemudian tanyakan jika memang perlu untuk ditanyakan. Oke? Saya kembali 20 dulu. Lebih kecil kosmetik. Ya kan? Bukan di toko Citra, bukan di Citra. Di mana Citra? Citra kosmetik yang menjadi kak. Di pom bensin. Kira-kira jawab besok. Data yang kira-kira datanya itu kan ada datanya. Oke, silakan diperhatikan dengan tenang. Ini bukan orang yang bicara saat ini. Kasih pindah dulu.
Saya percepat ini yang dimatikan nanti. Kak Jami no part Assalamualaikum anak-anak. Izin hari ini akan membahas masalah Waalaikumsalam Bapak-bapak. tayamum dan sholat. Kalian siap? Anak-anak, wudu merupakan syarat syahnya sholat. Rasulullah pernah bersabda, artinya tidak akan diterima sholatnya tanpa bersuci terlebih dahulu. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang sudah bisa berwudu? Ayo, tunjukkan. Saya juga bisa berwudu. Ya, baiklah. Ustaz percaya, kita harus mempelajari supaya wudu tidak sempurna. Karena kalau wudu kita tidak sempurna, sholat kita pun tidak akan sah. Pak Ustaz, saya mau tanya, apakah ada wudu yang tidak sempurna? Kita belajar wudu tidak sempurna, bahkan hal ini sering terjadi, tapi tidak disadari. Karena itu kita harus mengetahui bagaimana wudu yang benar. Apa saja yang pada dalam wudu. Dengan demikian, kita akan tahu apakah wudu kita benar atau salah. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik. Inilah cara wudu yang benar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tolong anak-anak, perhatikan baik-baik. Mula-mula membaca Bismillah, kemudian mencuci kedua telapak tangan masing-masing 3 kali. Berikutnya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian mengeluarkannya. Setelah itu mencuci wajah sebanyak 3 kali. Lalu mencuci tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali. juga basah. Kemudian tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Saling bergantian. Seterusnya mengusap kepala dan mengusap telinga sebanyak 1 kali. Terakhir mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Saling bergantian. Selesai berwudu, disunahkan membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, apakah kalian semua sudah paham apa yang tadi Ustaz ajarkan? Oh ya Pak Ustaz, bagaimana kalau kita membasuh kaki dulu baru membasuh tangan? Ya, pertanyaan bagus. Hampir saja Ustaz lupa menjelaskannya bahwa wudu harus dilakukan berurutan. Mula-mula membaca Bismillah, kemudian mencuci kedua telapak tangan masing-masing 3 kali. Berikutnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian mengeluarkannya. Setelah
itu mencuci wajah sebanyak 3 kali. Saya tilawahnya bukber di rumah kita gimana? Lalu mencuci tangan kanan pakai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri pakai siku 3 kali. Seterusnya mengusap kepala dan mengusap telinga sebanyak 1 kali. Panas panas. Panas kok. Terakhir mencuci kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki 3 kali. Dan selesai berwudu, disunahkan membaca doa. Pak Ustadz, apakah wudhu kita bisa dikatakan sempurna jika semua urusan wudhu kita lakukan? Tidak mesti. Bisa saja wudhu yang telah kita lakukan bisa batal. Itu karena beberapa hal. Kalau begitu Ustadz, apa saja yang bisa membatalkan ada di IG. Baiklah, itu? sekarang perhatikan Ada di baik-baik. Wudhu yang kita lakukan dengan Besar. baik dapat Besar. batal akibat beberapa hal. Pertama, karena sesuatu yang keluar dari kemauan depan dan belakang, baik dari kemaluan maupun dari kemurahan. Kedua, dihitung. Ketiga, hilang akal atau gila. Keempat, memegang kemauan tanpa menghalang disertai syahwat. Dan kelima, makan daging unta. Saya harap kalian semua dapat memahaminya dengan baik. bagaimana kalau tidak ada air? Ya, pertanyaan bagus. Jika tidak ada maka tidak saya dengan itu bagaimana firman Oke, saya coba begini. Ada tadi beberapa yang membatalkan. Yang pertama, keluarnya sesuatu pada kemaluan atau gugur dengan gugur. Oke, yang kedua tidur. Bagi laki-laki ketika salat Jumat biasa kita dalam kondisi duduk, tapi ini sekali duduk lewat celengan atau apa di celengan tetap tidak bangun. Itu bisa kemungkinan membatalkan wudu. Anda yang perempuan misal sudah diwudhu sholat maghrib, malas pakai wudu, ternyata menunggu waktu isya dan lelah tidur, bangun wudu dan nah, yang jelas kalau Anda tertidur gelap, hilang kemudian fokus hilang kesadaran, maka harus wudu. Yang ketiga, bagaimana yang terakhir kita lakukan? Mabuk, gila. Nah, dikasihkan lagi kita itu kalau kita tidak kena hukum apa? Nah, jadi kalau mau kita tidak akan kena hukum agama. Nah, tapi jangan disangkakan kita semua. Terus yang keempat, memakan kemaluan. Nah, tanpa pengalaman. Nah, misal sudah diwudhu, yang sering terjadi sudah diwudhu di kamar mandi atau di mana itu, kemudian Anda baru memakai pakaian, kan? Misalnya ketika Anda mau memakai pakaian, misalnya di sana Anda ada sesuatu yang diinginkan batal wudhu. Nah, memegang sesuatu yang tidak harusnya kita pegang sampai kemudian wudhu kita menjadi batal. Yang terakhir, apa kira-kira maksudnya? Kenapa makan kentang? Hah? Oke, begini. Beberapa kalau dulu kita diajarkan di TPA itu kalau sudah pakai wudhu, lantas kemudian makan,
Batal tadi. Kemudian seiring berkembangnya waktu, pengetahuan semakin berkembang. Ada kemudian beberapa ulama mengatakan bahwa makan tidak membatalkan bukan puasa wudhu. Tapi di sini ada memang kita makan tidak membatalkan wudhu. Nah, catatannya di sini sepanjang yang Anda makan itu bukan makanan yang berbau atau ringan. Nah, dikhawatirkan sudah diwudhu atau gabung sholat. Kalau sudah makan durian, sudah makan yang ada bawang putih atau bawang merah yang punya semua yang kemudian menjaga baunya, karena dia khawatirkan mengganggu orang yang sedang. Terus kemudian ada beberapa pernah dalam sebuah kisah Nabi sudah mau melaksanakan sholat. Tiba-tiba ada di antara mereka yang sudah makan daging, menyengat sekali bau. Karena Nabi tahu adab, tidak mau mempermalukan sahabatnya, maka pada saat itu semua disuruh wudhu kembali. Sahabat-sahabat yang hadir pada saat itu yang memang tidak tahu apa-apa, sempurna di menurutnya wudhunya, tapi karena perintah sami'na wa ata'na, dia tetap wudhu. Sudah wudhu baru mulai bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami tadi semua disuruh wudhu, padahal kami sudah wudhu? Baru kemudian dijelaskan bersama Nabi. Ada beberapa keadaan tadi dari antara ada yang sudah makan baunya menyenangkan. Kapan kemudian dia yang saya putuskan untuk kemudian saya suruh berkata bahwa dia memang ini yang membawa aroma yang terbaik. Jadi untuk menjaga itu semua, maka semua saya kasih itu. Ada juga yang kemudian membatalkan wudhu, yaitu keluarnya inti. Ya, di situ bahkan pada posisi imam, ketika Anda sadar bahwa ada sesuatu baik bunyi maupun tidak, berbau atau misalnya jelas, kalau misalnya sudah mengganggu, usahakan Anda mundur jadi imam, mundur jadi yang di belakang. Nah, yang jelas kalau merasa ada yang keluar, stop, karena sempurnakan dulu tak. Yang digosipkan salah-salah, yang lainnya yang tidak jangan rasanya, jangan. Karena disitulah kemudian yang bisa memanfaatkan nilai syaitan untuk kemudian mempengaruhi kita untuk tidak khusyuk dalam sholat. Terus lebih luasnya lagi, kalau sudah mati wudhu, misal Anda dari kelas menuju ke masjid, nah pelan-pelan jalan, hindari kemudian terlalu terburu-buru. Nah, kalau Anda lari terburu-buru, takut ini takut itu, biasa tidak sempurna wudhu. Misalnya kalau Anda wudhu dari rumah, mau minum jam-jam dan tadi masih bisa 3 kali pakai. Nah, usahakan sempurnakan. Kemudian jalan pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Kapan Anda tergesa-gesa, takutnya sampai di sini ngos-ngosan juga. Pada akhirnya semua tidak ada yang sempurna. Kelihatan masih bosan nanti sholat. Jadi Nabi katakan, ya pelan-pelan, usah tergesa-gesa. Berapa rakaat yang empat lengkap itu. Jangan kalau kalian harus kalau memang di luar kemampuan puasa 2 rakaat, kemudian ada yang seharusnya 4 rakaat, misal 2 rakaat yang bisa didapatkan sempurna jadi 4 rakaatnya menjadi 4 rakaat. Nah, jadi masuk maksud kami tidak memungkinkan. Tapi sebaiknya di awal waktu hindari yang terburu-buru. Oke, jadi baik laki-laki maupun perempuan perhatikan makanan ketika sudah wudhu. Nah, tapi kalau untuk menjaga atau lebih ke arah hati-hatian, kalau merasa sudah makan berlebihan sampai itu menyengat baunya atau tidak, was-wasi, ya nanti mulut kembali. Oke, ada tadi juga disampaikan sama Bapak itu siwak. Kalau beberapa habaib masih pakai ketika dia imam masih nggak pakai, kayak kuas kecil dia gosokkan. Kalau kita sekarang biasa kita sebut dengan sikat gigi, tapi kan ya kurang pendok kita kalau sikat gigi sifatnya sikat gigi bawa pengalaman. Oke, ada mau ditanyakan? Tidak ada. Paham ya? Ada pertanyaan begitu? Kalau begitu, kalau misalnya Terakhir nih,
itu yang SMP. Dari rangkaian bulu dari tangan sampai kemudian mata kaki. Apakah boleh saya hanya tangan, muka, tangan sampai situ, dan kaki? Kenapa boleh? Kalau yang disebutkan sama ayat semua berarti menandakan kalau yang disebutkan itu 4 berarti rukunnya cuma itu. Tapi yang dicontohkan tetap kita ikuti rukunnya. Rukun itu sesuatu yang tidak boleh kita tidak adakan, harus dia betul-betul ada. Dan kalau mau lebih bagusnya lagi sempurnakan di keempat itu. Dia paling sempurna yang harus perhatikan yang 4 rukun ini. Kalau yang lain itu bahasa lainnya pelengkap. Tapi yang disunahkan sama Nabi beberapa ulama kita yang lengkap itu perbagus semua. Jangan mengistimewakan beberapa, tapi fokus ke rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya ini yang perlu dan harus ada, tidak boleh dia. Ada mau ditanyakan tidak? Biar nih. Oke. Kita nambah perempuan sudah mau berbicara. Kenapa perempuan?